Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adik-adik sekalian, ada wawasan itu di backup dan sosial ya. Insya Allah saya bisa kita akan belajar Al-Quran. Kita awali dari nama baik Al-Quran itu diambil dari apa namanya, dari Al-Quran Mushafun Subuh, baik Al-Quran Rumah Al-Quran ya. Nah, dari asal usulnya dari Al-Quran Mushafun Subuh ini yang ditulis oleh orang santri yang bernama Haji Hayatuddin dan Haji Abdul Malik. Haji Hayatuddin yang menulis Al-Qurannya dan Haji Abdul Malik yang menulis hiasan atau sering disebut dengan iluminasi. Al-Quran ini lebarnya 2 dikali 3 meter, beratnya 165 kg. Ya, langsung diawasi ataupun ditaksih oleh Kiai Haji Muntaha, pimpinan Pondok Pesantren Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo. Makanya disebut dengan Al-Quran Mushaf Wonosobo. Nah, Al-Quran ini ditulis selama 2 tahun ya, 16 Oktober 1991 sampai 5 Februari 1993. Nah, diprakarsai ataupun didanai oleh Bapak Haji Handoko. Nah, ini pembuatan ini awalnya sebagai pameran Istiqlal, pameran Istiqlal tahun 1995 belum ya, yaitu adalah festival pameran terbesar ya, pameran terbesar ataupun disebut dengan Festival Istiqlal Asia Tenggara saat itu. Nah, dari sini diajukan ke Bapak Menteri Agama, lalu Bapak Menteri Agama dipamerkan tahun 95, selesai pameran diajukan ke Bapak Presiden Soeharto dan pada tahun 1997 dibangunlah bangunan ini baik Al-Quran sebagai rumah dari Al-Quran Mushaf Wonosobo ini. Nah, dari Al-Quran Mushaf Wonosobo ini merupakan Al-Quran terbesar ya, yaitu waktu Wakil Menteri Agama Saudi Arabia datang ke Indonesia untuk coba perkenalkan dengan Al-Quran Mushaf Wonosobo, dan beliau terkesima bahwasanya Al-Quran Mushaf Wonosobo ini merupakan Al-Quran terbesar yang ditulis oleh manusia. Nah, jadi ini hasil kerja tangan ya selama 2 tahun, dan menariknya kedua santri ini ya karena Al-Quran ya yang ditulis, satu dia tentunya harus dakwah menunggu ya, sejarah kecil sudah besar, jangankan menulis membacakan juga kita harus sejarah besar hadis kecil. Dan sebelum menulis kedua santri ini selalu sholat sunnah 2 rakaat minimal, agar apa ya, tentunya karena Al-Quran kan tidak boleh salah ya, jadi kedua santri ini minimal kita sholat 2 rakaat mengharapkan ridho dan tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kedua santri ini berpuasa full 2 tahun, kecuali hari-hari yang dilarang berpuasa ya, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik, 2 tahun full ketika menulis ini. Jadi harus selalu berdoa, karena dia sekali garam, sekali salah goreng, ya kan? Kita itu kan salah semua nanti. Al-Quran itu tidak bisa nah dari situ, dari kedua santri ini makanya langsung ditaksi oleh Kiai Haji Muntaha Wonosobo ya. Kiai Haji Muntaha itu langsung al-hafidh yang memeriksa 3 kali proses. Pertama, proses dalam sketsa pensil itu sebelum itu diperiksa dulu benar atau tidak, salah atau tidak gitu kan. Nah, setelah itu dalam proses penggunaan tinta pun diperiksa lagi, 1 lembar ada salah atau tidak. Setelah itu baru proses selanjutnya 30 juz diperiksa ulang. Jadi minimal 3 kali proses Al-Quran Mushaf Wonosobo ini. Lagi-lagi Al-Quran pun tidak boleh salah, berbeda dengan yang lain. Al-Quran yang disebut dengan Al-Quran ini kan berbahasa Arab dan terus tidak ada boleh salah sedikit. Baik, adik-adik kita lanjut di sini kan, kita bisa coba halaman sini. Nah, ini adalah prasastinya ya, 20 April 1997 ini dibangun ya sebagai rumah dari Al-Quran Mushaf Wonosobo. Kemudian Al-Quran ini berkembang menjadi pusat Al-Quran di Indonesia.
seluruh Al-Quran yang ingin dicetak, diterbitkan ataupun ingin diedarkan di Indonesia itu harus ke Al-Quran untuk diperiksa, untuk dikasih. Makanya sebab itu kalau di bulan depan ada tanda kasih, ya kan? Nah, itu ya. Jadi pastikan ada tanda kasihnya kalau ingin kita punya Al-Quran ataupun kita ingin beli harus ada tanda kasihnya. Jadi kalau sudah ada tanda kasih Al-Quran tersebut sudah ke Al-Quran dan sudah diperiksa. Baik, kita lanjut ke dalam. Nah, ya ini adalah marmer ya, suatu marmer tulisan, dan ini masa marmer ya dari 20 dengan bentuk jadah tulisan Al-Quran Standar Indonesia. Nah, ini menggunakan marmer tulisnya. Nah, yang menarik dari sini ya kita ada ilmu visualika. Nah, ilmu visualika apa namanya? Tulisan di sini jadi menjadi ukir. Hal ini bisa dikasih alasan ya. Jadi seperti apa namanya waktu itu ketika akhirnya sesuatu dia berbeda di sini. Ini sebenarnya kita sampaikan banyak anak SD kan, banyak anak SD. Jadi kita coba memberikan bagaimana mereka dari kecil itu belajar tentang Al-Quran karena hafalan mereka itu butuh kuat. Jadi kita berikan ini ilmu visual dikasih alasan jadi. Ilmu psikologi karena si Allah jadi apa namanya kita ingin tampilkan bagaimana itu waktu kecil itu seperti halnya ukiran Al-Quran ini yang insya Allah akan lama ya. Dan selanjutnya di sini ini adalah surat Rasulullah pada para besar ya, ada Romawi dan Persia dan itu kita lihat dari situ adalah bagaimana tulisan Arab pada masa lalu, ya, tulisan pada masa lalu, Rum dan Persia. Nah, ini akan di sana isi nyampe dari sebelum dinasti Umayyah pada masa sahabat Khalifah. Nah, jadi Al-Qurannya masih seperti ini, ya. Dan ini dari beberapa disinyalir dari nama Musab, Mahdi, Sali, Basri, Kufi, Madani dan Al-Quran salinannya dari sini. Ya, masih polos, belum ada. Nah, ini yang sudah ada akun jam di sini titiknya. Nanti kita akan belajar prosesnya ini di dinasti apa namanya Umayyah sudah menggunakan formnya sudah berkembang dan sudah menggunakan ya apa namanya imlati ya. Di sini kita lihat kata Malik. Ya. Nah, kita nanti dari sini kita akan prosesnya ya. Ini di sini sampai pada masa dinasti bukan Khalifah Utsman bin Affan, posisinya ada di sini. Jadi kan proses awalnya itu Al-Quran pada Rasulullah lalu dihafalkan, dan menarik kapan Al-Quran mulai ditulis? Pada masa Abu Bakar. Mulai ditulis. Dari Abu Bakar ya? Abu Bakar. Ya. Ya. Ini kan kita diskusi di sini karena kita sama-sama Muslim ya. Apalagi sekarang itu banyak orang yang bertanya tentang Al-Quran. Kapan sih Al-Quran mulai ditulis? Masalah originalitas Al-Quran, validitas Al-Quran. Nah, kita kan harus bisa mempertahankan itu argumentasinya kan. Yang pertama, bentuk Al-Quran pertama sebelum kita bahas ini ya. Bentuk Al-Quran pertama kali seperti apa? Di lauhah. Al-Quran bentuk pertama kali bentuknya seperti apa? Di pelepah, di lauhah, di batu. Itu pertama kali bentuknya. Nggak ada barisannya. Nah, itu kan nanti kan pertanyaan. Ini saya yang bicara ya, mau bertanya. Kalau misalnya non Muslim yang ngomong gimana? Al-Quran bentuk pertama kali seperti apa? Mari kita kilas balik ya. Kita kilas balik. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad apa? Al-Alaq. Al-Alaq 1 sampai 5. 1 sampai 5. Oke, kita coba bacakan 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini dia bentuk Al-Quran pertama kali. Jadi bentuknya apa? Audio. Jelas? Ya, bisa terbang. Itu bentuk pertama kali Al-Quran. Dan menariknya, walaupun bentuknya audio, suara dari itu bisa dihafal. Full ya, 30 juz. Waktu Rasulullah mau wafat itu surat Al-Maidah yang tidak terakhir selesai, baru Rasulullah tawaki pada malaikat Jibril dan itu direview semuanya. Para sahabat, para penghafal Al-Quran, 30.000 penghafal Al-Quran pada saat Rasulullah itu minimal ya, sedikitnya 30.000 penghafal Al-Quran pada masa Rasulullah. Itu ada mengatakan 200, karena para sahabat itu menghafal. Karena apa? Karena kita lihat ya, tulisan Arab, bahasa Arab yang hafalin orang Arab. Itu lebih mudah kan? Nah, dan ini menariknya ya, Al-Quran belum ada catatan saat itu. Bukan, maksudnya belum dikumpulkan ya. Dan itu masih by suara talaki bicara, dan itu bisa dihafalkan full. Dan itu menariknya lagi, Al-Quran itu gak berurutan dari Al-Fatihah sampai Anas ya. Dan itu bagaimana mereview misalnya Alaq, terus setelah itu surat Al-Mudaththir, terus pindah lagi surat Al-Alaq ayat 6. Kebayang gak ngapalinnya dulu itu? Keren kan? Mujizat sekali itu kan. Dan itu dan ini yang jadi orang menurut non muslim ya, apa bisa gitu turunnya nggak berurutan, bentuknya masih audio belum tulisan, dan itu bisa dihafal full. Itu kan miracle banget ya. Nah, setelah itu Paulus sampaikan kepada para sahabat itu, dan itu dihafal, dan di akhir wafat Rasulullah itu, sebelum Rasulullah wafat itu 2 kali review. Jadi musaf-musaf Fatihah itu kan di sini kan para sahabat juga menulis ya, seperti yang kita kuliah sekolah, dan itu kita ada tulisan tangan kan, catatan. Dan para sahabat menulis sendiri, ada yang disebut dengan Al-Quran Fardiyah. Ini kalau ada yang kalian nanti satu saat ada dengar kok Quran kok banyak, itu beda ya. Kayaknya nanti di sahabat Usman kita akan membedah lebih jauh lagi. Nah, di sini setelah Rasulullah bahwa itu sedikitnya 30.000 penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lengkap langsung direview oleh Nabi Muhammad dari awal sampai akhir, dan itu 2 kali. Dari situlah hafalan-hafalan para sahabat ya menjadi tolak ukur kunci ya. Tolak ukur Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sudah selesai. Nah, dari sini yang pertanyaan keduanya, kapan Al-Quran mulai ditulis? Zaman Abu Bakar. Mari kita review. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu kepada dari malaikat Jibril kepada para sahabat disampaikan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Rasul? Memanggil juru tulisnya. Ya, Zaid bin Sabit. Betul kan? Suruh apa? Menulis wahyu. Betul. Berarti pertama kali Al-Quran ditulis zaman Nabi Muhammad. Jelas. Jadi originalitas Al-Quran itu Rasulullah itu sendiri. Jadi nggak berbeda berapa tahun, berabad-abad berkeluar Al-Quran, belum, tidak. Itu berbeda dengan Al-Quran. Ya. Jadi masa Rasulullah sendiri itu sudah ditulis. Bahkan ketika wahyu turun lagi, itu kan wahyu ini ditaruh di surat ini di ayat cil, begitu kan? Langsung dipantau Rasulullah. Memang bentuknya pada masa Khalifah Abu Bakar, tadi kasus perangnya Yamamah kan, melihat fenomena ini, itu kan usul perdebatan 2 sahabat ini kan, Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abu Bakar, kan di situ. Umar bin Khattab minta dikumpulkan, kan di situ. Abu Bakar nggak berani, kenapa? Yang dilakukan maksudnya, ya makanya sebut ya ini bidah wajib hasannya di sini kan, gitu kan? Kalau nggak ada perdebatan bidah ini, nggak ada kita baca Al-Quran. Nah, di situ. Nah, pada masa Abu Bakar ini apa? Dikumpulkan
catatan-catatan tadi, ya, karena lembaran ya. Kenapa lembaran? Karena kan tidak berurutan, berangsur-angsur. Jadi masih bentuknya lembaran, nanti diupdate ini diupdate ya. Jadi belum berbentuk satu buah mushaf. Nah pada masa Abu Bakar ini dikumpulkan jadi satu mushaf full. Jadi rentangnya berapa? Berapa tahun? Dan setelah Rasulullah wafat 2 tahun. Pengumpulan mushaf tadi 2 tahun. Mari kita lihat jejaknya. Rasulullah wafat, berarti kan banyak para pelaku sejarah, ya. Pelaku sejarah itu sahabat-sahabat itu masih banyak di situ dan bisa menyaksikan yang dikumpulkan itu otentik atau tidak. Validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, benar ya? Hafalannya banyak dan penghafalannya banyak dan validitas apa yang dikumpulkan pun bisa terkonfirmasi dengan baik kan situ. Lalu disimpan Khalifah Abu Bakar, berpindah kepada Khalifah Umar bin Khattab, lalu kepada anaknya bernama Hafsah. Ya, Hafsah kan salah satu istri Nabi. Nah dari sini kita lihat, jadi validitas penulisan Al-Quran dan originalitas Al-Quran itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Dari sisi historisnya itu semua bisa, dari sisi kontennya dalam ya itu sudah bisa terkonfirmasi original dan validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita balik ke masalah Khalifah Utsman bin Affan. Kita ada namanya Rasam Utsmani ya. Jadi nah disebut dengan Rasam Utsmani di sini adalah ketetapan dari Sayyidina Utsman selaku khalifah saat itu. Ya, punya otoritas sebagai khalifah dan menetapkan dia atas nama negara. Saat itu kan itu atas nama khalifah saya menetapkan Rasmin, kan gitu. Contohnya seperti apa? Kalau saya ketik BOEKOE bacanya apa? BOEKOE dibaca buku. JANG dibacanya yang. Oh, ya. Benar kan? Ya. Itu ejaan lama. Lalu negara menetapkan namanya melalui Kemendikbud EYD. BUDID. Budi. Jelas? Jadi misalnya dari kita balik ya. Dari digital saya pergi ke pasar. Itu kan ucapan. Bukan saya mau pergi ke pasar. Dibuat sebuah tulisan saja MAOE itu kan tulisan seperti itu, ya kan? Dari ucapan dari verbal tadi menjadi sebuah tulisan dan itu kan berlaku pada saat itu ejaan tadi, ya kan? Lalu disempurnakan menjadi EYD. Begitu kan dalam Al-Quran. Ya, nah itu di sini kenapa? Nah, makanya kan di sini ada namanya qiraah sabah. Ya. Dan itu memang real dari Rasulullah. Contoh kita ngerti. Untuk masalah gini itu dialek ya. Marhaban ya Ramadan. Ya. Apa marhaban ya Ramadan? Ramadan. Itu? Ramadan. Yang Ramadan salah? Enggak. Benar juga. Beda dialek. Beda logat. Ya, beda. Logat. Nah, betul ada. Makanya di sini kita lihat di sini Maliki Yaumiddin ada huruf Mim. Ya kan? Ada huruf alif. Ada mengatakan ada waras itu Maliki Yaumiddin. Langsung. Ya kan? Nah, untuk mengakomodir bacaan ini Sayyidina Utsman membuat nama sebuah rasam. Jadi langsung ya kan? Enggak pakai alif. Itu kaidah rasam. Itu ketetapan yang menetapkan apa? Otoritas tertinggi saat itu Khalifah Utsman bin Affan selaku dia khalifah, yang kedua dia sebagai penjaga Al-Quran, tapi yang kedua dia sebagai mantu Rasulullah. Jelas? Jadi secara kedekatan emosional, validitas Al-Qurannya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Termasuk keluarga Nabi, penghafal Al-Quran, otoritasnya sebagai khalifah. Jelas? Jadi Rasam Utsmani dan ketika itu disaksikan masih para pelaku sejarah. Ya, masih ada Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit pun masih ada. Pelaku penulis
Al-Quran itu masih ada. Jadi Rosak Musman ini, ya kenapa mengakomodir tadi musaf-musaf fardiyah. Musaf-musaf fardiyah. Ya, musaf-musaf fardiyah. Musaf-musaf fardiyah berarti para sahabat ini kan menulis Al-Quran nih. Ya, ketika wahyu ditulis, dan itu harus dimusnahkan. Kenapa? Khawatir berbeda, ya karena nggak tahu pelaku sejarahnya ke Al-Quran itu tidak berurutan, berangsur-angsur. Ketika Quran ini dipegang sama saya, anak atau cucu saya menemukan, nanti kan jadi pertanyaan. Dia nggak tahu sejarah kejadian ini kan gitu. Makanya oleh Khalifah Utsman dihapuskan menjadi ada, makanya disebut ada 6 buah mushaf. Ya, Khalifah Utsman ya imam itu sendiri lalu diduplikat menjadi 5, lalu disebar ke Makkah, ke Madinah. Jadi ini bagaimana? Ini sebagai panduan baca Al-Quran. Bentuknya mana masih ini? Ya. Sekarang kita lihat lagi. Kalau saya ketik YG bacanya apa? Ya, MSH, OTW. OTW. Paham ya? Saya ketik WA, YG, MSH, OTW. Sekarang kalau misalnya rekan-rekan sekalian ketik YG, MSH, OTW kirim ke orang Arab. Paham nggak? Pakai akun. Bentuk seperti ini, tulisan Arab, bahasa Arab yang baca orang Arab. Mereka paham, jelas ya. Nah, ketika Islam mulai menyebar luas, ya kan? Nah, musaf-musaf tadi itu bagaimana? Kalau ini disalin kayak seperti ini. Contoh lagi kita lihat ini. Mari kita sering mendengar ya sehari-hari. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Ya, bacanya apa? Bismillah. Bukan basmalah. Bukan. Nah, disebutkan maka disebut Abul Aswad Ad-Duali membuat namanya Naktul Iqrab tadi. Ya kalau kita nggak tahu bacanya, nanti pakai basmalah Iqrab. Kenapa? Mari kita sebut buka dengan membaca basmalah. Ya, nah disebut dengan Naktul Iqrab yang di bawah kasroh, di atas fathah. Nah kita lihat lagi. Ini bacanya apa nih? Ar-Rahim atau Ar-Rahim? Ar-Rahim. Ar-Rahim, panjang. Ya ada roh-hak. Ini roh-hak. Rahim. Berarti Allah apa? Ar-Rahim gitu loh. Ya, kalau alif ya. Nah, di sini dia dibuat namanya Naktul Ijab. Ini Naktul Iqrab, ini Naktul Ijab. Yang kita milih titik ya. Naktul Ijab berarti titik pembeda huruf. Ini tetap, ini garisnya seperti ini. Cuman enggak ada titik. Naktul Ijam. Ya, ini Naktul Ijab, ini Naktul Iqrab. Jadi Naktul Ijab itu titik pembeda huruf. Kalau Naktul Iqrab titik harokat. Bentuknya seperti apa? Nah, Sebenarnya kan kalau dalam tulisan Quran kan pakai rasim kan, bukan imla'i. Ya. Imla itu kan kaidah ya. Kan pakai nulis Quran kan harus rasim kan? Kan ada keras, tujuh Quran kan? Ya. Keras apa? Nah terus di sini kenapa ada pakai bunyinya panjang? Kenapa nggak ada pakai maliki? Kenapa ada pakai maliki? Kan cara orang baca kan beda. Jadinya kan ada yang pakai baca maliki, ada yang maliki. Kalau ada banyak di sini apakah salah? Kan penulisan orang kan pakai rasul bukan imla'i kaidah. Di sini maliki. Ya. Misalnya apa benar nih? Dia pakai riwayat mana? Hafaz? Iya. Atau riwayat waras? Nah, pernah saya disuruh apa? Nggak ada penulisan Al-Quran tuh pakai imla'i, semuanya tuh pakai rasul. Karena itu tadi kena firasat tadi. Karena orang baca beda-beda kan. Oke, sip. Oke, itu bagi para ulama-ulama kita yang bisa baca Quran. Orang-orang rumah takfir. Oke, keren. Ya, sekarang kita lihat di masyarakat kita. Ya, suka tahlilan kan? Ya. Ada buku Yasin kan? Arab, translate, terjemah. Translate bagaimana? Bahasa Indonesia. Itu boleh atau tidak? Bukan imlai lagi. Tapi Latin. Arab dilatinkan. Ya, itu boleh atau tidak? Nah, mari kita tadi saya review balik belakang. Bentuk Al-Quran pertama kali seperti apa?
Audio. Audionya sama atau tidak? Antara Latin yang tadi dengan yang bahasa Arab tadi. Maliki Yaumiddin yang imlai dengan yang Mushaf Utsmani sama atau tidak suaranya? Sama. Jadi yang ini enaknya tadi dari tulisan Al-Quran itu sendiri adalah bid'ah hasanah, ya kan? Ketetapan para sahabat, ya kan? Dan dari ini pun Abul Aswad Ad-Du'ali menciptakan Naqtul I'rab, bid'ah lagi, ya kan? Ini lagi Naqtul I'jam, bid'ah lagi. Nah dari yang menarik lagi, kaidah bahasa Arab lahir dari Al-Quran, benar nggak? Nah Abul Aswad yang menciptakan wahyu siapa? Nahu. Si bawah ya? Abul Aswad Ad-Du'ali itu, ya kan? Abul Aswad kapan? Nih, pembuat namanya Abu Sadwal abad 69 Hijri. Baru keluar kaidah nahwu tadi. Ya, terus setelah itu keluar kaidah imla'i. Ya kan? Nah, tadi dari Rasim tadi, Rasim tadi kenapa? Jadi tinggal dibuat, nanti kita lihat lagi ke bawah ya. Udah ini kita skip dulu sampai di sini tadi pertanyaan, kita sampai di sini ya. Udah jelas ya. Naqtul I'rab, Naqtul I'jam. Dafik, itu Al-Quran seperti ini. Masih apa ya? Masih agak susah kan? Lalu dirubahlah Naqtul I'rab tadi menjadi yang apa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Harakat Naqtul I'rab tadi dirubah dari huruf Arab itu sendiri hijaiyah. Harakat fathah, harakat kasroh diambil dari huruf Hijaiyah. Alif ya. Alif dimiringkan bawah kasroh atas fathah. Doma diambil dari huruf waw. Sukun syadda diambil dari huruf ha. Dan syadda dari sin, sukun diambil dari huruf ha. Bentuknya seperti ini. Dia bisa dibaca ya, harakat bismillah. Kode-kodenya sudah fix ya. Dan perkembangan selanjutnya ini sampai di sini posisinya. Kenapa kayak seperti ini tulisannya? Karena masih menggunakan pena ya, bambu potong bentuknya, lalu masih sederhana. Lalu perkembangan selanjutnya di kaligrafi, bentuknya seperti ini ya, kodenya sudah jelas, Naqtul I'jamnya sudah jelas, kode-kodenya sudah jelas. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat, ini harakat fathah di sini sama atau tidak? Harakat fathah di sini bentuknya sama atau tidak? Sama. Bacanya sama atau tidak? Sama bacanya. Bacanya sama atau tidak? Dan ini biasanya Quran ini didapatkan yang masih jadi perdebatan. Setelah kita lihat lagi, ini yang sering disebut dengan Al-Quran Utsmani itu ini. Kenapa? Karena dikasihnya di Madinah pulang haji. Ya. Benar ya? Oh, jadi kesannya Arab itu Utsmani banget gitu. Mari kita lihat, bacanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama tidak Al-Fatihahnya? Apa ada harokatnya? Bentuknya sama, bacanya sama atau tidak? Banyak yang keliru di Harokat. sini. Ya, akhirnya 1984 melihat fenomena seperti ini, ulama Al-Quran Indonesia meresmikan namanya Mushaf Standar Indonesia. Ya, bentuknya seperti apa, tulisannya seperti itu. Bacanya apa? Lebih mudah mana yang ini atau ini? Yang sama audio awal tadi. Yang sekarang kita buktikan. Yang kita buktikan, ini kan Mushaf Standar Indonesia yang Quran kita itu sama gak sih sama para sahabat? Benar gak sih yang Utsman itu yang dari Madinah aja? Mari kita lepas. Titik harokatnya saya hapus semua, yang ada tinggal goresan ininya aja. Yang bawah dengan yang atas sama atau tidak? Semuanya dihapus gitu? Ya. Ada titik-titiknya? Ya, nggak ada. Harokat juga dihapus semua. Tinggal garis-garisnya aja. Sama atau tidak? Sama. Jadi mushaf kita setelah Indonesia dan mushaf sahabat itu Sama. Jelas. Jadi yang tadi imla kita ini ya, itu kenapa? Agar mudah dibaca. Akhirnya di sini itu kan Utsmani ya, dia menggunakan bagaimana tadi menyuarakan suara dengan tulisan.
Ya, maka ada namanya Rosem Imla'i tadi ya. Nah, di sini makanya perdebatan para ulama Al-Quran di Indonesia, kita tetap berpatokan kepada Rosem Usmani, ketetapan dari Khalifah Utsman. Ya, itu adalah secara otoritas sahabat Rasulullah, menghafal jalan sanad Al-Quran, yang mengenal Rasulullah dan pelaku sejarah itu sendiri, dan dia selaku khalifah. Ya, kita ambil itu, lalu kenapa sama bacanya? Nah, ini, makanya ada namanya harokat deras. Jadi menengahi Rosem Usmani dan bisa dibaca sesuai dengan awal. Jelas, inilah solusinya, win-win solution. Dari tadi makanya kan ditanya kan, apa namanya? Karena nanti akan berbeda dengan Rosem Usmani tadi. Makanya perbedaan Rosem Usmani dengan Imla'i terpecahkan di Mushaf Standar Indonesia. Apakah Mushaf Standar Indonesia tidak Usmani? Mari kita lihat yang disebut dengan Usmani apa? Batang tubuh ini. Yes. Iya, bukan model batang tubuh goresannya. Ya. Ba sin mim alif lam. Kayak maliki mim lam kaf gitu kan, enggak pakai alif lagi. Itu disebut dengan Rosem Usmani. Jelas, kita mau jawabannya kan? Oke. Jadi win-win solusinya di sini adanya di Usman kita. Jadi Mushaf Standar Indonesia, dan ini lebih mudah dibaca. Satu lagi, dan itu adalah sesuai dengan Rosem Usmani. Maka saya sering menemukan kok. Jadi terkesan itu Mushaf Indonesia, Imla'i dan Madinah itu Rosem Usmani. Padahal yang disebut dengan Rosem Usmani adalah batang tubuh Al-Quran. Oke, jadi kita lagi jalan ke atas dulu. Nanti kita akan diskusi lagi di atas. Masih ada beberapa pertanyaan. Masa ya? Ya, nanti ada menarik. Dan ini adalah tugas kita bersama menjaga Al-Quran. Gush. Nah, yang kita sekarang belajar di 19 dan kualitas Al-Quran. Sebuah, ya. Dan ini membedakan dengan kitab suci yang lain. Al-Quran biasanya diiluminasi, ya. Ini yang disebut dengan Al-Quran di bawahnya, dan ini ada iluminasi hiasan Al-Qurannya. Dan minimal berapa? Kita lihat contoh-contohnya sininya. Solo Indonesia, lihat. Ya, ini harganya, ya, ini tulisan tangan asli, dan itu untuk mendapatkan Al-Quran ini biasanya ditukar dengan satu buah kerbau. Wow. Atau kerbau berapa? 6 30 juta. 30 juta. Itu yang standar ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini masih tulisan tangan. Ya, kenapa? Nah, tintanya ada di sana, pulpennya tulis celup, tidak boleh. Nah, coba kalau misalnya seperti ini, Anda bayangkan dengan penanya dulu digambar kayak ini. Bagus men. Tulis bagus banget tulisannya udah. Hah? Kalau Anda yang di sini tulisan tangan, Anda menghargai berapa? Pada saat itu sebuah kertas. Ya, coba bayangkan Anda menulis tulisan tangan dengan pena celup, belum ada spidol, belum ada pulpen. Berapa harga yang panas? Nggak ada harganya. Nggak dijual. Kalau sekarang ya itu Anda bayangkan bagaimana itu, dan itu tulisan tangan full. Semua sini nih. Semua. Pesan kabar. Kalau mau ada bukti silakan Pak. Itu. Nah bikin ya. Jadi kita selama itu bukan kelas Eropa ya, jadi di luar kan lebih amalan. Jadi kulit kain. Ini kita mana nih? Eropa itu nanti di Amerika ya. Yang dulu di kelas Eropa. Kalau kelas aslinya seperti dari luar namanya. Jadi beda. Iya. Nah ini menariknya Al-Quran. Ya.
Nanti kita di atas di sini kita akan diskusi. Anda lihat dulu ini terapi di sini manuskripnya. Nanti kita akan diskusi ya. Ini hasilnya semua dari berbagai awalnya. Tapi di sana Ya, bisa tadi kesempatannya bisa. Jadi apa yang bisa kita ambil dari ini yang pertama ya kan jadi buat bincang sejarah. Jadi nanti saya jelaskan di sana di atas nanti kita lihat lagi. Dan ini alatnya untuk nulis tadi. Iya. Dan ini kenapa disebut dengan pusat pengumuman? Pusat pengumuman. Kenapa pengumuman? Karena dia menggunakan apa? Spidol. Terdeteksi dia menggunakan spidol. Saya ketemu ini. Bang. Nah, jadi terkesan dia lama. Biar apa? Biar harganya. Ada lagi yang jadi mahal apa? Kayaknya dari itu. Tulisan apa itu beda ya? Kalau bisa langsung itu ini buatnya kemarin nih. apa aja? Jadi kan kita sering menemukan yang memang tadi bilang jumlah satu. Seperti itu kita mau konten dari cara ini. Saat itu pusat lama mungkin yang menurut saya deteksi. Oh, ya mana dia itu? Kenapa? Nggak dalam pusat Ditulis sendiri. Ditulis di zaman sekarang terkesan sebenarnya jadi terkesan lama. Itu kan ada yang ditulis sendiri kan, itu desainnya digambar sendiri juga. Iya, tapi kan nilai value-nya berbeda. Ya, Betul. zaman sekarang kalau itu kan zaman lama udah teruji. Tinta desain sekarang Masih bertahan. Dan itu tulisannya pakai pena itu celuk tulis. Warna-warna kayak gininya juga. Iya, ya itu ya pena itu ya mahal itu. Gini. Iya, satu lagi Maya, apinya. Ada lagi yang jelas itu ada segitu, belum ada. Mana sebenarnya? Kelihatan banget tulisannya rapi ya. Ini Ya. Hah? Abad 17? Jawa. ini Jawa. Gitu. Kalau di pondok kan banyak kita ngomongin dengan gini. Kalau di pondok banyak. Lalino. Eh? Lalino. 5. Yang ini tuh, nah ini bukan kebayang bikin kayak gini. Oh, Cirebon. Abad 19. Makanya yang punyanya hanya para sultan, para raja, saudagar kaya. Yang ini biasanya para kiai dan pesantren. Kalau dulu nggak ada kaya, berarti mau punya Quran dulu pak. Ada satu buah buku. Apalagi yang bagus ini. Dan itu wajar ya dalam arti dengan dia menulis itu butuh waktu ya, tenaganya, dan itu nggak boleh sama. Itu kerbau. Ya kan? Dan yang menulis itu juga masih jarang. Bayang kalau itu apa? Berapa? Kalau saya makanya saya tanya kepada Anda, kalau Anda menulis tulisan tangan seperti itu, berapa harga yang Anda tetapkan? Satu buah Al-Quran. Jangan hiasan sekarang. Sekarang udah bisa fotokopi. Yuk kita ke atas. Kita lihat lagi. Iya, paham tidak itu usaha manusia itu sendiri, makanya seperti yang itu biasanya lebih mahal ya. Handmade. Yang itu lebih mahal. Biasanya kalau biasanya custom mas kan. Ya. Yuk. Ini kertas apa tuh? Apa? Ya itu jasa kanvas kan. Jadi kita coba membuat kayak zaman dulu. Supaya dari kerajaan Islam. Jadi kesannya itu kita bisa keluar nanti kita melihat lagi bagaimana. Bill. Ini apa ini? Bill. Nabil.
Yuk. Nah ini masker pusat ya. Jadi bagaimana kita menjaga kemurnian Al-Quran. Seluruh Al-Quran yang ingin dicetak, diterbitkan ataupun ingin diedarkan di Indonesia harus dikirim master cetaknya. Jadi master cetaknya ini dikirim kita koreksi, periksa ada salah atau tidak. Setelah 30 juz diperiksa dan tidak ada kesalahan lagi, kita berikan tanda tasdik. Dicetak. Makanya sini setiap Al-Quran ada cetakan berarti proses masternya sudah melalui pemeriksaan tasdik. Jelas ya, kayak bisa dipahami ya. Nah sini, ini tulisan tangan ya. Lalu masuk ke mesin. Ya, di mesin dan ini mau dibawa. Ini Al-Quran kita buka dulu. Proses musmani dari Braille. Oh, Braille. itu dia tadi. Braille. Bagaimana yang ini ketika dibaca itu soundnya itu Sama. audionya sama walaupun Punya mata. bentuknya Buat orang buta. buat orang buta. Ntar kita nonton ini yang Musafir Mal Quran. Ada ya Lukman bawa salah di TikTok itu dia sering ngaji. Ini di kiri ke kanan. Wow. Ada banyak keajaiban dan itu suaranya sama dengan kita yang menulis melek pakai bahasa Arab dengan tetangga saya kalau Yasinan baca Latinnya dengan orang buta yang baca pakai ini itu suaranya keluarnya sama. Keren kan Al-Quran itu. Siapa punya ide nih Pak? Siapa yang punya ide? Iya, orang-orang tuh dia orang tunanetra itu bersepakat bagaimana saya juga punya hak untuk baca Al-Quran. Nah itu tintanya situ. Yang dirapain itu ya? Iya. Untuk Buta. dan yang menarik lagi. Ini dia. Ini itu tadi Braille tadi sana. Oh, buat orang yang nggak Tuli. tularungu. Ya. Mereka mau lebih suka bilang tuli. Kalau tuna itu kesan tuh nggak ada kuping gitu loh. Oh ya, tuli. Mereka tuh nggak mau. Mereka lebih suka disebut coba saya tuli, Tuli. bukan tunarungu. Tuna itu berarti nggak ada. Saya nggak punya kuping, saya ada kuping saya, cuman nggak bisa mendengar. Nah, itu orang-orang tuli ya. Kalau tuli dia bisa baca, ya. Kenapa? Dia berfungsi matanya. Cuman dia tidak bisa menyampaikan. Oh iya. Kalau tuli bisu. Kok tuli pasti bisu ya? Bisu. Coba perhatikan. Kalau tuli pasti bisu. Kenapa? Karena ini enggak berfungsi. Satu Dia saluran. enggak mendengar. THT, makanya ada THT kan? Kenapa? Karena dari kecil dia itu enggak mengikuti a. Nah, kalau tuli pasti bisu. Nah, oleh sebab itu mereka bisa baca tapi tidak bisa menyampaikan. Harus butuhkanlah isyarat apa yang dia ucapkan tadi sesuai ya. Jadi dan menariknya ketika ada orang tuli dengan orang buta, mana yang harus jadi imam? Waduh. Tuli buta. Orang buta. Hah? Orang buta. Tapi tuli Buta. nggak dengar juga dia jadi makmum. Iya, bingung. Kan dia jadi imam. Yang buta. Yang buta bisa jadi imam, Bisa Mare. jadi imam. Yang buta Tapi yang aja. belakang nggak bisa dengar. Iya. Bisa baca kan orang tuli? Dua-duanya itu makmum. Iya. Tapi kan tuli bisa melihat. Iya, ini bisa melihat Al-Qurannya kan? Tapi nggak dengar suara dia. Kan kalau sholat kan bisa melihat orang imamnya sholat di mana. Orang normal aja dong. Makanya ketika nanti kan gitu. Ketika orang tuli dan orang buta ingin jamaah, itu kan ada harus jamaah begitu kan? Berjamaah. Kesannya itu orang yang jamaah itu kan saya tuli kita itu bagaimana? Mereka udah sholat aja dah. Alhamdulillah mereka udah bisa sholat pada mualaf itu kembali itu bagaimana? Iya ya. Kita berpikir coba kita ingatkan gimana? Nanti kita belajar para ulama, para wali itu dan yang menarik Islam itu Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia, bukan Arab. Iya. Pakistan.
Pakistan, India. satu Indonesia. Nah ini, sini kita lihat ya, Al-Quran diterjemahkan ke berbagai bahasa daerah. Saya tanya di sini. Ini Al-Quran yang mana? Ini kan Al-Quran terjemah. Al-Quran yang mana ini? Al-Quran yang mananya? Yang disebut Al-Quran yang mana? Ini Al-Quran Pak, bukan mushaf. Kalau mushaf kan yang nggak ada arti kan? Terus kalau ini bukan Al-Quran, ada terjemahnya gitu. Al-Quran. Nah, Yang mananya Al-Quran yang mana? sebentar. Yang disebut mushaf itu apa? Mushaf adalah dikumpulkan lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan ditutup oleh dua kotak. Itulah disebut dengan mushaf. Kan tadi suhuf dikumpulkan menjadi Mushaf. mushaf. Jadi ini mushaf Al-Quran. Al-Qurannya yang mana? Al-Qurannya yang mana? Nah, ini jangan kita belajar konten. Nanti adik-adik kita sebagai apalagi di rumah tahfidz ya, saya bilang ini kan generasi kita ke depan dan tugas kita lah menjaga Al-Quran. Semoga ya alhamdulillah kita diberikan kesempatan sebagai bagian dari keluarga Allah ya. Amin. Kan hanya Allah sendiri ya harus menjaga Al-Quran itu. Nah yang disebut dengan Al-Quran, yang disebut dengan Al-Quran adalah yang berbahasa Arab. Terjemah bukan Al-Quran. Jelas? Jadi yang dihafalkan, yang terjaga mana? Yang berbahasa Arab. Dan itu Anda ambil Quran abad berapapun pasti akan sama. Kalau terjemahan akan berbeda. Ada terjemah Batak, terjemah Sunda. Jelas? Nah, jadi ya terjemahan adalah pemahaman manusia tentang Al-Quran. Dan seiring berkembangnya pengetahuan manusia, terjemah Al-Quran pun akan berkembang. Jelas ya di sini ya. Nah, berbeda dengan kitab sebelah. Ada original teksnya? Ya, enggak. Enggak ada. Adanya terjemahannya aja. Ya. Kalau kira itu setiap Al-Quran walaupun dia ada translate-nya wajib ada Arabnya. Nah, oke, kita lanjut ke bawah. Hah? Oh iya dong. Pengetahuan gitu. Lapar ya? Hah? Ini udah. Kayaknya harus nambah, Uri. Harus nambah. Tahu. Mau? Hah? Kenapa? Beda antara Rasul sama Iblis. Iya. Orang mau sekarang tuh harus baca Rasul. Karena kan kira sabah tadi kan. Ustaz Rohman juga belajar syair, beliau belajar ketukan syair. Ada pengen belajar dah. Dan muarif tuh. Iya, lagi mau nyetak buku baru lagi. Apa judulnya itu? Mas, Ya, dia mushaf Al-Quran Istiqlal yang ditulis pada masa Bapak Presiden Soeharto. Dan ini adalah yang tadi iluminasinya ya mewakili 27 provinsi. Beda ya ini. Ada 27 provinsi pada saat itu. setiap provinsi ada bagian. Ada, betul. Jadi nilai seni ini sesuai dengan apa kelebihan di daerah tersebut. Makanya kita lihat ini. Oh, Sulawesi. Keren kan? Nah, ini dinobatkan tahun 1995 Al-Quran terpindah di dunia. Dan itu masih ada di Tulisan terindah. apa tulisan tangan? Yang asli itu yang Asli tulisan tangan. suruh apa buat? Keren. Ada, belum ada yang Al-Quran digital belum ada. Kalau 95 belum ada namanya yang digital itu. Berapa? 95. Dinobatkan paling bagus. Terindah di dunia.
Tapi kalau misalnya kan kalau Musaf Indonesia tuh kalau sejusnya itu bisa 12 lembar. Iya. Kalau ada ya, lembar, kalau yang 10 lembar. yang dari Madinah itu memang begitu ya? Ya, jadi ada kurang. Jadi begini, terkadang kan ada kita bagaimana pojokan. Jadi akhir lembar itu habis ayat. Pojokan kan, disebut pojokan. Ada yang konsel, ada yang banyak dirapetin aja kan. Jadi biar ini yang ada 10, ada yang 12 baris. Jadi ada poin kenapa kita sekarang banyak yang standarkan ke Quran apa mudah dihafal. Iya. Biar satu juz 10 lembar. Ya, 10 lembar pojokan gitu. Pojoknya apa? Itu lebih mudah. Padahal kalau intinya sih enggak. Itu kan teknis. Teknis aja ya. Nah, ini mau satu saka keren lagi. Kenapa disebut pusaka pusaka? Karena Karena sejarah. Dibaca satu proklamasi. Ini yang nulis Pak Sunan Bak. Mimnya Bapak Proklamator Muhammad. Kita sebut satu baknya Bapak Soekarno secara simbolis, mem akhirnya Bapak Muhammad. Bahasa namanya. dan semua ya. Dr. Hanil. Tadi itu berkontribusi menulis ini. Karena bagaimanapun juga Indonesia merdeka atas sebuah tokoh sebuahnya walaupun mbaknya di sini mereka ada kontributor. Fusilat Badal Mudasir. Setelah diturunkan setelah surat Mudasir. Ya. Nah, ini jadi kenapa ini sebagai rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan. Artinya Dan ayatnya berjumlah 286. Wahia awalu suratul nuzulat Surat pertama yang diturunkan di Madinah. Al-Madinah. Ya. Tapi dia masih pakai Madinah ya. Ya, belum ditetapkan. Ini kertas apa ini? Eropa. Atas Eropa. Hamam. Biasa lagi atau di sini ada sana Istiqlal apa namanya nanti bisa juga kita masuk ke sana. Jadi kalau untuk poin Al-Qur'annya ya ini sudah nanti sangat kenal sejarah masuknya Islam di Indonesia. Silakan bisa lihat ke sana. Yang ingin saya tanyakan di sini satu. Ambil. Aja. Dan ini juga menjadi tugas kita bersama ya, untuk selalu menjaga originalitas Al-Quran, validitas Al-Quran. Jadi kawan-kawan tadi sudah lihat dari ujung sana sampai kemari, lihat Al-Quran bagaimana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun itu terbukti ya, terbukti. Pertanyaan saya, sumber Al-Quran dari siapa? Dari Allah. Sumber, jadi Allah menurunkan apa? Menurunkan Jibril dan kepada Nabi Muhammad. Ini ada satu pertanyaan lagi ya. Dan yang menurut saya menarik, Al-Quran itu full firman. Ya. Al-Quran itu full firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi terkandung di dalam hadis. Ya, kesepakatan dari para sahabat ulama disebut ijma. Ya, kayak tadi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran itu maksudnya kemana? Ijma para sahabat. Ya, jadi nanti kita lihat ya. Yang terakhir ketika nanti ke zaman sekarang, ya, ketika para sahabat berada misalnya contohnya kayak misalnya zakat fitrah, pakai beras boleh atau tidak? Kenapa? Zakat fitrah. Pakai beras atau harus pakai gandum atau kurma? Sesuai dengan tempat itu. Kias saja. Itu dari mana? Kias. Yes. Jelas ya, Al-Quran, hadis, Nabi, ijma. Yes. Sebab jadi kita nggak langsung semani kan, tapi butuh namanya para sahabat. Ya, jadi para sahabat, para ulama itu sangat kita butuhkan dalam belajar Islam. Jadi
Wah, kita kembali ke Al-Quran dan hadis itu dilakukan oleh Nabi. Ya, sering mendengar kata-kata itu. Ya, jadi dari kasus ini kita bisa melihat bahwasanya ini rentetan kita belajar sampai ke Rasul itu ada jalur-jalur, ada para sahabatnya dari mana. Ya, jadi secara etika itu kayaknya kurang pantas untuk menafikan para ulama. Benar ya? Yang kedua, ada sebuah pertanyaan. Itu Al-Quran itu benar full dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan Nabi Muhammad. Full. 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 Yakin? Kalam Allah. Alamnya. Allah. Kamu punya bawa Al-Quran? Buka Quran Android. Android. Quran Al-Quran, bisa Quran Kemenak ya. Kebetulan kami ya termasuk saya jadi termasuk tim pengembang Al-Quran. Quran Android, Quran Kemenak. Ya buka Al-Quran Kemenak, ya udah. Buka surat Al-Bayyinah ayat 2. Al-Bayyinah ayat 2. Dah. Sudah, bacanya apa? Rasulum. Al-Bayyinah. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Pertanyaannya, benarkah Nabi Muhammad umi? Benar. 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 Coba baca lagi ayat ini. Minallahi, Artinya, seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. membacakan. Rasulullah min Allah siapa itu? Dalam kurung enggak? Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Berarti dia Wahyu langsung masuk. membacakan. Itu kata dia banyaknya suhufan. Ada objeknya. Berarti membacakan Musab. berarti dia Muhammad membacakan lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Ya, berarti enggak umi. Enggak umi. Kalau nggak umi nanti Quran diragukan. Ini pertanyaan jebakan. Jelas. Nah, satu, oke. Jika Anda bertanyakan ya, memang umi ya. Oh, itu jelas memang, dan memang para korban bahkan Quraisy sendiri ya bisa melihat ulama kontemporer sekarang itu mengatakan Nabi Muhammad itu tidak kenal baca tulis dan tidak pernah mengenal tingkat satuan pendidikan. Tidak bisa. Bahkan makanya memanggil jurus ya. Membacakan situ redaksi ini menggunakan kalimat kata apa? Rasulullah minallahi Yatslu. Bukan yakro. Jelas. Yatslu. Kan beda Yatslu sama Jelas. Kasih jalan. Lihat Al-Qur'annya, bukan terjemahan. Katanya gunakan apa? Yatslu. Berbeda ketika tadi kita baca ayat wahyu pertama. Iqra. Perbedaannya di mana? Berbeda. Iqra itu ada objek di depannya. Jadi ayat-ayat Allah itu tidak hanya tertulis, tapi ayat-ayat kau apalah yang yuruna ila bil kaifa rasanya kaifa Rufi'an. itu cuma lihat objek membacanya. Tapi kalau talayatul tilawatan melafalkan. Nah di sini dia adik-adik yang sekarang menghafal tadi. Coba itu masya Allah ya, saya juga mengalami itu ya. Ketika baca, adik-adik dalami di sini ya, rekan-rekan dalami, rekan-rekan tahu sejarahnya nih, Al-Bayyinah ini turunnya kapan? Coba ke sana, kita lihat Al-Bayyinah ini Madani ini ketika itu kenapa? Prosesnya payah udah nanti sirah nabawi kita belajar konteks Al-Quran yang 23 tahun itu masya Allah. Saya cerita di Rasulullah itu memang umi, makanya kata gunakan katanya yatlu, bukan kalau ayat roh. Nabi Muhammad hanya melafalkan wahyu, menyampaikan wahyu,
Sekarang wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar atau tidak, valid atau tidak, dan bagaimana memvalidkan informasi Nabi Muhammad? Para rahib, para pendeta itu, wah iya, yang tahu Nabi Muhammad itu Nabi siapa? Rahib. Waktu bahkan ketemu ada awan, dia ngasih tahu siapa? Pendeta. Para rahib. Walaupun bin awal ketika Nabi Muhammad Anda di tempat dia bengong sendiri di gua, tiba-tiba ada yang meluk orang gitu. Kaget apa? Besar tinggi, dipeluk, ikut. Apa yang nggak kaget kayak gitu? Oh, iya. Ya, itu kan kejadian gitu di Gua Hiro kan. Oh begitu Nabi Muhammad ikut. Apa dia pulang lari ke rumah, kita diselimutin. Dan coba saya sekedar rekomendasi, coba baca buku Sirah Nabawiyah, baca Sirah Nabawiyah. Itu detail bagus. Ingat apa dari beberapa buku Sirah Nabawiyah yang saat Quraisy itu sudah memilah dengan hadis-hadis yang sahih. Itu bagaimana bahkan Siti Khadijah yang bangsawan 40 tahun, cantik, kaya, itu melamar Nabi Muhammad, bahkan dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad kelak menjadi nabi. Dan itu ketika Rasulullah habis diselimutkan di bawah mana? Waraqah bin Nawfal. Bahwasanya yang dialami Nabi di Gua Hiro itu adalah benar-benar yang dialami Nabi Musa. Das. Nah dari kata tadi ya, Nabi Muhammad hanya melafalkan, makanya disebut musabaqah tilawatil Quran. Bukan musabaqah qiraatil Quran. Jadi melafalkan, ada maksud melafalkan. Para rahib ini mengkoreksi, ya, memeriksa benar gak dia itu nabi atau tidak. Bagaimana informasinya? Nabi Muhammad yang di Gurun itu kok tahu tentang cerita Isa, kok tahu dia tentang Musa, kok tahu dia tentang Ibrahim, Ashabul Kahfi, Musa. Itu dari mana cerita-cerita itu? Kan di situ. Kalau nggak dapat informasi, dan menariknya setelah terkonfirmasi pada rahib, para pendeta, di sekarang itu menariknya lagi informasinya untuk membuktikan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi itu benar-benar wahyu. Ditemukannya dua bahro ini, Jaltakian bertemu. Itu di mana? Ada kan? Ada. Nah sekarang berarti benar kan? Itu ayat itu turun 14 abad yang lalu. Ditemukannya di abad ke-19. Seorang Nabi Muhammad yang berada di Gurun tahu informasi yang Takiah itu dari mana? Di bawah lagi ada namanya sungai dalam laut. Kapan Nabi Muhammad diving? Itu kan bukti salah satu bahwasanya informasi Nabi Muhammad itu benar-benar valid. Wah, ya. Jadi ya kita tadi, ya ini ya kita sama-sama bersetia umat Islam di sini, apalagi di rumah sakit, masya Allah ya, sangat bersyukur. Ya saya juga sampai ke tafsir hadis saya STHI, saya teknik teologi, dari kecil saya juga belajar Quran, juga Quran, saya di Kudus juga menghafal, anak-anak saya sekarang di Kudus sedang menghafal juga di Anbu. Ada satu ucapan dari Kiai Hasim sama-sama. Kau kenal pakar Hiroah. Beliau mengatakan di suatu kajian, keberkahan Al-Quran memang tidak dapat diprediksi datang. Ya, memang tidak dapat diprediksi kedatangan ataupun keberkahan Al-Quran, tapi dia pasti akan hadir di sini atau di akhirat. Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti Yaumal qiyamah syafi'an di ashab. Ya, jadi itu tadi. Jadi percaya keberkahan itu hanya orang-orang tertentu ya. Ya saya mengerti Anda adalah orang-orang terpilih. Tapi itu hanya orang-orang terpilih yang Allah akan menjadi warga. Ya kan? Masuk jadi Allah kan. Allah. Nah, kita jaga dari tadi tidak hanya menghafal. Karena itu para Yahudi itu di sana itu mau kaji Al-Quran. Ya, dikaji Al-Quran kok seperti ini tulisan itu demi mereka Quran itu akan keluar.
dari sudut pandang mana. Makanya sekarang setiap debat ada komunitas debat agama itu kan, Anda bedah agama Al-Quran sampai manapun silakan, orang akan melihat kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Dan kita sudah bukti dari sana sampai atas, Anda ambil mana Al-Quran dari abad manapun semuanya akan sama. Dan itu membuktikan bahwasanya Inna itu benar-benar kitab suci yang Allah turunkan untuk umat manusia di muka. Baik, saya kira itu saja ya. Nanti adik-adik bisa mau lihat ke sana Museum Istiqlal dan Al-Quran yang saya stop. Saya Hasan dari Pasaran, mohon maaf jika dalam pemahaman saya ada kurang benar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda pernah bilang Pak Malik ya? Hah? Anda bilang Belum. Tapi lama ada tuh. Oh, ini makanan lagi, Pak. ini jelas mengenai Islam. Ini tentang bijak Islam di Nusantara. Alhamdulillah dibuka. Jadi ini kenapa ini batu nisan? Batu nisan itu kan identitas ya, identitas jenazah yang di dalam kubur. Nah, ini kalau batu nisan seperti ini berarti dia adalah orang Muslim, orang Islam. Ya, dari sini dan ini adalah Siti Rajhan. Batu nisan ini udah apa namanya, Siti Rajhan tanggal 25 Zulhijjah tahun 816 Hijriah. Berarti sekitar abad ke-13 Masehi. Ya. Nah, berarti ini kalau begini berarti kan Islam sudah mapan ya. Kondisinya kan. Nah, sekarang kita lihat kapan Islam masuk ke Indonesia. Nah, dari beberapa literatur berarti perempuan ada dari Arab Lampung ya, abad ke-7. Nah, dari mana dari sini? Masuknya Aceh, Malaka, Mampir, dia para pelaut kan, masuk ke Banten, lalu ke Gresik, dari Gresik ke Banjarmasin, Sulawesi, Ambon, Ternate dan gitu. Ini jalur masuknya ya. Kenapa? Ini disebut dengan jalur rempah. Ya, kenapa? Para pelayar itu kan biasa dekat dengan pulau, kan itu. Pelayar dekat dengan pulau, nah disebut dengan jalur rempah. Kalau di atas sini ada namanya jalur lagi, namanya jalur sutra. Ya, Cina. terus kan Cina yang daratan. Nah, ini jalur rempah dari sini. Ya. Nah, ini masuk para pedagang abad ke-7 dari Arab. Dari Aceh ya sumbernya itu. Iya. Sekarang ngapain dia ke Indonesia? Nah, pernah dengar kata kapur barus? Ah, Dipa Apa? Barus. Kapur barus. Kapur barus apa? Anu. Kamu Kamper. ya, kamper kan? Iya, kamper. Wilayah mana? Oh, Sumatera. Tapanuli. Sumatera kan? Ya, ini Sumatera bahasa. Dia apa? Satu membentuk sebuah negara Republik Indonesia. Nah, ini seluasnya Eropa. Di mana Singapura? Singapura. Singapura. Ya, Singapura itu. Singapura sebelah. Oh iya di Berarti Singapura dulu masih masuk kan ya? dekat Batam. Nusantara. Semua Malaysia ini Nusantara ini. Ini gambar ini Nusantara. Sekarang sudah terpecah Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina. Jauh Majapahit disebut dengan Nusantara. Gede banget Majapahit. Lombok mana Lombok? Oh gitu. Ya, inilah negara kita, Republik kita ya. Negara Sumbawa besar, aja. negara luas, negara kaya. Tapi kita harus bangga. Ya, nah dari generasi depan, adik-adik yang ke depan itu sekarang banyak peluang, khususnya para takdir, ya banyak yang membuka, universitas membuka, tentara membuka, ya kesempatan para termasuk anak-anak saya juga saya motivasi itu ketika habiskan Quran ya, nah inilah dan lahan perjuangan kita.
Ada, hah? Banyak masuk universitas, ya kan, ujian itu lulus lewat jalur tahfiz. Jadi tentara jalur Kasih. inilah, karena mereka tahu inilah dari mana. Nah, kita lihat di sini. Ini nggak kita baca di sini. Ini adalah Masjid Demak. 14 kerajaan bersatu membuat sebuah negara Republik Indonesia. Dari mana peladannya? Wali Songo. Berkumpul di mari Masjid Demak bagaimana mengajarkan ya ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang damai ya, yang kebenaran disampaikan dengan damai. Alhamdulillah sampai detik ini Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dari para wali songo. Menarik gitu. Berbeda dengan yang Timur Tengah, negara Arab sendiri. Kita lihat sekarang itu Gaza dihantam beberapa macam. Mana Yordan, mana Syria, mana Irak, mana tetangga sebelah. Dan bukan bisa foto ini. Itu damai di sini, banyak yang datang kemari. Bahkan film Malaysia itu banyak yang mau bergabung ke Indonesia. Timur menyesal pas dari Indonesia. Ya, ini apa dari para ulama tadi. Ya, kita negara besar, bersatu, damai, dan para ulama saat itu mengajarkan dengan kesantunannya, kedamaiannya. Nanti bisa kita lihat di depan sana. Itu bagaimana Islam yang damai diajarkan dengan damai, alhamdulillah diterima dengan damai. Ya, jadi mayoritas penduduk Indonesia bagaimana caranya? Kita lihat para ulama dahulu, para wali kita, ya, ulama-ulama kita belajar mengajarkan Islam. Ingat, walaupun Islam mengajarkan kasih, ya, itu kalau memang bahannya benar-benar kebenaran, itu akan bisa diterima. Jangan hanya mengaku kasih tapi ajarannya salah. Ya, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tahu kan? Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nah, ini dia menarik di sini. Nih ya, ini kita tahu ya beduk sebagai penanda waktu sholat ya. Nah, kita lihat. Ini kulit ya, ini kayu. Kita juga tadi lihat di sana kulit dari Quran. Nah, mari kita lihat. Kalau kulit ketemu kayu dia dipukul. Bedukkah, rebanakah, terbangankah, ya? Kulit ketemu kayu, Pukul. Ketika kulit bertemu dengan Al-Quran, tulis, ya kan? Kita lihat sampul Quran itu kan, yang di atas, itu kulitnya dia akan dimuliakan, ditaruh di ketika kulit bertemu dengan Al-Quran. Itu pun dengan kita, kulit, ya, ketika bertemu dengan Al-Quran, insya Allah, inna nanu nazalna wa inna lahu lahafidun. Kalau di hati kita ada Al-Quran, maka yang jaga kita siapa? Allah. Jelas? Jadi bersahabatlah selalu, dan apapun yang bersahabat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Kita buktikan. Malaikat yang mengantarkan wahyu siapa? Jibril. Ya, Jibril itu kan panglimanya Para malaikat. Komisina Al-Fasana, dia tuh mundar-mandir sampai 50.000 tahun tuh, ya kan? Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Malaikat Yusulu Ada Nabi. wa innaka la'ala. Khuluqin azim. Bayangkan Allah yang maha sempurna pencipta alam semesta memuji ciptaannya. Oh, bayangkan. Anda lihat, bahkan ChatGPT aja kan bingung itu bagaimana 7 lapis langit bumi, galaksi yang miliaran itu. Dan Allah siapa? Allah ada, pasti ada penciptanya kan? Ya. Sangat sempurna memuji makhluknya. Coba Anda bayangkan. Kenapa? Karena memang dipersiapkan untuk al-Fatihah kalamullah tadi yang selalu dijaga. Nah, dari sini makanya para ulama-ulama kita disebut dengan khairul umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita adalah umat-umat yang diturunkannya Al-Quran. Bersahabatlah selalu dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, ini dari sini. Coba kita lihat ke sana. Ya.
Dia ubah, jadi sekarang ya dari ini dulu. Jadi kita lihat, jadi kalau ada bangunan di atasnya seperti ini, itu adalah ini lepas kita tidur. Nah, ini dia kita pernah di sini. Udah ada pernah ke Sunan Kudus? Kudus. Belum. Nah, coba sekali-kali main ke sana dan ini disebutkan kota toleransi beragama. Mari kita lihat. Ya, ini adalah menara masjid ya. Kudus. Oh. Bentuknya seperti candi ya, karena memang apa, karena dahulu di samping masjid ini adalah mayoritas agama Hindu. Untuk bangunannya seperti kayak Prambanan dan lain sebagainya Hindu Buddha. Nah ini di sini adalah Hindu. Nah Sunan Kudus membuat menaranya persis seperti candi. Cuman kita lihat fungsinya jadi apa? Menara masjid di sini ditaruh beduk dan azan. Toa ya. Bentuknya candi cuman fungsinya berbeda. Nah kita lihat lagi di Sunan Kudus ya. Di Kudus itu dilarang berkurban dengan sapi. Coba kalau sekarang kita, nggak boleh korban dengan sapi. Wah ini bidah, ini sesat. Ya. Iya. Siapa yang mengharamkan kurban dengan sapi? Sunan Kudus melarang. Tuhan Hindu. Karena tadi sekitar masjid ini adalah orang Hindu. Kalau Sunan Kudus menyembelih sapi berkorban, habis. Karena toleransi. Nah, tadi jadi disinilah saya menarik. Oh, itu triknya ya ternyata. Jadi ya jangan menggunakan sapi tapi boleh kerbau. Sampai sekarang tidak ada namanya sate sapi di sini. Kudus. Adanya sate kerbau. Itu dari apa? Dari kebijakan Sunan Kudus. Dan sekarang mayoritas di Kudus itu beragama Islam. Ya, tadi. Kenapa? Dari kebijakan tadi. Dan di sini kita lihat ya toleransi beragama, bagaimana kita dalam berdakwah. Apalagi adik-adik ini nanti ya jadi para dai muda ke depan dengan Al-Quran yang ada di hatinya, di dadanya ini. Bagaimana kita menyampaikan risalah Islam, ajaran Islam itu dengan kecerdasan para wali. Coba lihat aja lihat. Sekarang ada yang kenal Ustaz Fadlan. Ustaz Sampo. Ustaz Sabun. Ustaz Sabun kan? Ya. Kenapa tuh Asbabun dikasih disebut Ustaz Sabun, Ustaz Sampo? Ajarin mandi. Ajaran mandi gimana? Wah. Bayangkan. Oke, kita lihat perpuluhan dan lain sebagainya, ajaran-ajaran mereka. Makanya saya bilang tadi kan, kita ngajarin kasih sayang itu memang benar, ajarannya benar. Kita amang di Quran tuh ada ayat-ayat perang, memang ada. Ya kayak misalnya bukan berarti Islam keras itu mengajarkan kasih sayang itu ada. Cuman ada konteksnya, kapan kita harus berkasih sayang, kapan kita harus berperang. Kan di situ kan, dilihat konteksnya. Kalau misalnya lagi damai kita berperang, kalau mereka melawan kita, ya kita lawan. Masa kita dijajah? Kan seperti itu kan. Makanya kan ada namanya resolusi jihad ulama dulu. Akhirnya Indonesia bisa merdeka. Nah, itu dari sini ya. Jadi inilah kecerdasan para wali, bahkan para ulama-ulama kita, sehingga Islam bisa tersebar di Indonesia. Ya, dengan damai. Ya, dengan damai. Ini lagi kemudian dari sini diceritain. Ini kan gentong ya, gentong air nih. Seru kan? Biasanya buat apa dia? Buat berwudu. Buat berwudu mandi. Jadi Islam itu kan apapun mazhabnya pertama kali dibahas adalah toharoh. Ya kan? Kalau toharohnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ini menarik. Ada kata gapura. Ya. Itu dari mana katanya? Itu adalah para wali. Ya. Sunan Kalijaga dulu membuat namanya gapura. Ya, gapura itu dari asal kata gofur. Ya, jadi ampunan. Di para wali dulu Sunan Kalijaga membuat gapura. Ya, di depan gapura itu sungai. Ya, ini gapura, di sini di daratan, ini berjejer, di sini sungai. Dan Kalijaga mengatakan, yang melewati gapura ini dia dosanya akan diampuni, masuk surga. Ya. Akhirnya bagaimana cara masuk? Kamu lewat sini nanti, tapi dengan satu ada doanya apa? Diajarin doanya biar kamu bisa terhapus semua dosa kamu dan bisa masuk surga
baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu passwordnya. Oh ya, sini saya. Udah sini ya, mandi besar, aku niat mandi lillahi ta'ala. Jelas dari sini. Ya, trik kejeniusannya gitu kan. Iya. Mandi, setelah itu dia kan, abis itu kan harus mandi, junub kan, bersih. Nah, itu lewat sungai. Kalau sekarang tuh mereka sebut dengan baptis. Ya, nggak tuh celupin blok diangkat gitu kan. Kalau orang biasanya kan ada yang baptis kan. Nah, itu jadi kata makanya sampai sekarang tuh ada gapura tadi asal katanya dari situ. Nah itu lagi kejeniusan kecerdasan awal. Lapar sih. Hah? Mana lapar? Apaan tuh? Nah ini kita lagi sumber primernya ya, ajaran keagamaannya. Pil. Ini kita lihat di sini. Ini kita lihat. Ini asli bahan ajarnya asli dari sana, referensinya asli. Cuman bagaimana ini bisa dipahami oleh umat Islam di Indonesia yang nggak ngerti tulisan Arab, bahasa Arab, ya. Jadi itu namanya tulisan Arab bahasa Pegon. Itu adalah hasil karya ulama kita. Tulisan Arab tapi bahasanya Jawa. Keren. Dari situ baru akhirnya kan belajar Al-Quran ya bahasa Arab tulisannya ya, tulisan Arab tapi bahasanya bahasa Jawa. Arab Pegon itu. Nah iya, dan itu menarik asli. Budaya Indonesia awas nanti dibaca negara lain. Iya, ini nanti mau diajarkan di budaya. Enak banget nih anak foto-foto. Betul. Ya, ini adalah sana. Tadi kita udah Islam mengajarkan berwudu ya, berwudu bersuci. Nanti kan ibadah harus tutupin aurat. Satu. Makanya ada dulu kita nggak sendiri ya, istri-istri kayak itu bagaimana masih pakai kebaya fashionnya. Bagaimana cara menutupin aurat? Ya sarung lebih pendek, belum ada celana. Ada mereka masih pakai bahannya karung goni. Ya. Iya. Jadi bagaimana biar auratnya tertutup, efektif pakai sarung. Nah itulah dari budaya kaum santri. Itu tadi Pak ulama dari dulu sampai lama sebut kaum santri itu banyak yang pakai sarung itu tadi. Karena yang lebih efektif nggak perlu jahit ya sarung. Mas satu doang pakai bahan celana kan? Ya. Berlayar. Tuh. Banyak Mbak. Udah aja Mbak. Hah? Jangan surga. Ini oh, hah? Ini tergantung dari kebutuhan itu pasti ada animisme dinamisme ya. Jadi dahulu itu ya Nusantara kan masih Hindu, Buddha, ajaran animisme dan dinamisme ya. Nah itu paham-paham itu alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Ya sudah dilanjutkan oleh para wali. Ini terakhir kita di mana kaligrafi batik tadi ya, budaya kaligrafi ornamen itu adalah seni budaya Islam lahir. Kalau di Romawi dahulu itu adalah
Patung. Ya, jadi gambarnya. Kalau di Islam itu ornamen-ornamen, dan itu maka jelas Islam melarang namanya tumbuhan ya, apa namanya, gambar-gambar Makhluk hidup. yang ya. Jadi ornamen-ornamen itu biasanya ke tumbuhan, ke garis-garis ya. Nah itu adalah salah satu seni Islam di sini. Dan dipadukan dengan, nah kita sebagai orang Indonesia bagaimana seni Islam itu dipadukan dengan batik. Asli budaya Indonesia. Wih. Lahir di Indonesia batik. Batik kita melukis di atas kayu. Keindahan ini dipadukan dengan kaligrafi. Jadinya apa? Kalau sekedar batik, ya batik itu pun dia akan dicelup di lirah ya. Kalau ini kan dipajang, kenapa? Ini boleh nggak taruh kamar mandi? Nggak boleh. Kenapa? Ada tulisan Arabnya. Nah, kalau baju saya boleh nggak? Boleh. Boleh, dicuci. Ya, tadi makanya dipadukan tadi. Itu tadi kenapa tadi lagi-lagi karena batik ini bersahabat dengan alam. Jadi mulia. Sip, ya, alhamdulillah. Nah ini sinarnya. Itu kita lihat. Ya, dari semua konsep keagamaan, ya. Lagi santai kok. Hindu Buddha kan agama pagan ya. Jadi yang sama ya. Jadi yang sama ini toleransi. Islam dapat ya ketika Islam yang di sini ya semua damai. Cuman kalau coba ada bayangan ya, non Muslim yang jadi mayoritas. Ih, Gibran paling muda di sini. Itu aja adik-adik ya. Ya. Nah, ini semua sudah sampai di akhirnya disampaikan harmoni tadi. Ya semoga adik-adik yang nanti jadi generasi penerus kita dapat membangun Indonesia dan tentunya tadi Al-Qur'annya yang akan selalu dijaga ya. Ya. Baik, saya Habib Ihsan dari kata Al-Qur'an dan Mustafa. Maaf jika saya berkenan. Alhamdulillah bila tapi kembali saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti adik-adik bisa kontak-kontak ya. Tinggal ya. Ya. Vandalisme. Apa? Ini. Kayak ngeliat gini nih. Vandalisme? Rusak. Maksudnya tuh kayak gini nih, rusak gini. Oh. Yang udah pernah kesini terus dicoret. Oh iya. Vandalisme ini. Heeh. Rusuh ya? Manusia rusuh. Ini apa? Coba IKN deh itu. Apa katanya Mas? Iya. Hah? Sini aja. Bid'ah, Cok. Bid'ah oke. Oh, itu udah jumlah gerbang. Ini tentang apa? Bicara tentang masjid. Udah ajan gak jadi enggak. Lapar ayo. Ayo kita makan. Makan dulu man. Udah alarm dari tadi. Makan siang nih. Jadi makan siang nih. Nih Nora nih. Nora. Aduh. Kalau di gunung boleh. Seni, misal mungkin makanya dari Tiara. Kalau di gunung boleh ya. Di gunung lu enggak boleh. Dikira seni dan itu. Iya.
banget banget. Makan. Ada di jalan tadi tuh dekat sini dilindungi dia. Tapi pohonnya udah mati. Berpati banget.